Shalom saudara keselam Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam acara pada malam ini. Mari sebelum kita memulai, mari saya ajak saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita nyanyikan bersama-sama satu pujian untuk Tuhan pada malam hari ini. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami telah siapkan hati kami, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara salam Tuhan. Malam ini saya akan membacakan satu ayat di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan, saudara salam Tuhan. Kata Yesus bahwa barang siapa mendengar akan perkataan Yesus dan percaya kepada Dia yang telah mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara salam Tuhan, dan dikatakan dia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Haleluya. Perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa, yang mampu mengubahkan dari maut menjadi hidup. Saudara-saudara Tuhan. Sebab itu perkataan Yesus itu jika kita menerimanya dengan percaya, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah pengharapan. Saudara salam Tuhan, seringkali kita kalau datang kepada dokter, jika kita mengalami sakit, maka dokter akan memberikan saran kepada kita. Dan dokter akan memberikan resep kepada kita untuk membeli obat. Dan tentu kita menaruh percaya bahwa kita akan disembuhkan lewat resep dokter atau obat yang akan kita minum. Namun kita tidak langsung sembuh. Nah, saudara dalam Tuhan, demikian juga jika kita datang kepada Tuhan dan kita mendengar akan perkataan Tuhan, kemudian kita percaya kepada perkataan Tuhan itu, maka kita akan menerima hidup di dalam kehidupan kita. Dikatakan kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Pada waktu kita mendengar dan kita percaya, kita sudah berpindah. Haleluya. Dari penghukuman kepada keselamatan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya ingin membawa kita pada satu orang yang luar biasa yang namanya Abraham.
Nah saudara, mari kita membuka di dalam Roma pasal yang keempat. Bagaimana seorang Abraham yang telah mempraktikkan akan percaya akan perkataan Allah, dan dia sudah menantikan dengan sabar akan janji Allah itu. Saudara salam Tuhan, di dalam Roma pasal 4 di sana dikatakan ayat yang ke-18 dikatakan begini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Saudara, Bapak Abraham ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia menaruh pengharapannya kepada firman Tuhan itu, dan telah dia sabar menantikan akan janji Tuhan. Dikatakan walaupun sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap, walaupun Abraham sudah tua, walaupun Sarah sudah mati pucuk, tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang, tetapi malah dia diperkuat dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Nah saudara, dan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Rupa-rupanya saudara salam Tuhan, orang yang menantikan janji Tuhan, orang yang bertekun, yang terus berpengharapan kepada janji Tuhan, itu dikatakan oleh firman Tuhan, itu merupakan satu kebenaran. Haleluya. Satu kebenaran. Diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Allah yang memperhitungkannya menjadi satu kebenaran. Nah saudara, berarti di dalam kita percaya akan firman Tuhan, di dalam kita melakukan akan firman Tuhan, di dalam kita menantikan akan janji Tuhan, itu adalah satu kebenaran. Haleluya. Sehingga Allah akan menggenapkan akan setiap janji-janjinya. Saudara salam Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan begini, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Haleluya. Tidak ditulis untuk Abraham saja saudara. Jadi kalau Abraham begitu menantikan janji Tuhan, walaupun dia sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap, namun dia tetap berharap dan percaya. Dan saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara tertaruh dalam pergumulan yang berat dan saudara sedang menantikan akan janji Tuhan, percayalah saudara, di dalam masa-masa penantian itu, di masa-masa kesukaran itu, itulah kebenaran saudara yang akan diperhitungkan oleh Allah sesuai dengan iman kita. Malam hari ini saudara, kita diberikan firman Tuhan yang akan memindahkan kita dari maut kepada kehidupan kekal, dari sakit kepada kesembuhan, dari kebangkrutan kepada kesuksesan, dari kehancuran kepada pemulihan. Ini yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan saya, sehingga saudara akan menikmati akan janji Tuhan. Namun kita harus percaya, sabar,
Seperti Abraham, dia telah sabar walaupun sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, tetapi dia terus bertahan, saudara. Dan akhirnya dia melihat bagaimana janji Allah terhadap kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada malam ini buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa semua janji-Mu dalam kehidupan kami pasti tergenapi, dan kami juga harus sabar menantikan janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini, mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka akan melihat bagaimana janji Tuhan digenapi kepada Abraham. Demikian janji-janji Tuhan bagi kami pasti tergenapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.